Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najibah. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah konseling format khusus dengan dosen pengampu Ibu Evi Fitrianti, MPD Kons. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, dan layanan penempatan dan penyaluran. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang layanan konsultasi. Apa itu layanan konsultasi? Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga. Layanan konsultasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seseorang yang disebut sebagai konsulti, yang memungkinkan konsulti mendapatkan wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukannya dalam menghadapi masalah dan kondisi pihak ketiga. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa layanan konsultasi merupakan layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh konselor dalam rangka membantu pihak ketiga melalui konsulti atau orang kedua. Konsultasi dapat digunakan terhadap dua orang konsulti atau lebih, tergantung apakah konsulti tersebut menghendaki atau tidak. Konsultasi dapat dilakukan di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan. Bisa di sekolah, tempat konsulti kerja, dilakukan keluarga yang mengundang konselor, di tempat konselor praktek mandiri atau privat, atau di tempat-tempat lain yang dikehendaki konsulti dan disetujui oleh konselor. Tapi, dimanapun konsultasi diadakan, suasana yang tercipta haruslah rileks dan kondusif, yang memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri mampu menangani kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Layanan konsultasi meliputi 3 komponen, yaitu konselor, konsulti, dan orang ketiga. Konselor adalah tenaga ahli yang memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan konsul pada bidang tugas pekerjaannya. Yang kedua ada konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Bantuan itu diminta konsulti dari konselor karena konsulti belum mampu menangani situasi dan atau permasalahan pihak ketiga. Yang terakhir ada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang kondisi dan permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Menurut konsulti, kondisi dan permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi. Dan konsulti merasa setidak-tidaknya ikut bertanggung jawab atas pengentasannya. Yang selanjutnya ada layanan mediasi. Apa itu layanan mediasi? Mediasi berasal dari kata media yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian, mediasi berarti kegiatan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah, menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda, dan mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi terkait. Dengan adanya perantara atau penghubung, dua hal yang tadinya terpisah akan menjadi terkait. Saling mengurangi jarak, saling mengurangi perbedaan, dan memperbesar persamaan,
sehingga jarak keduanya menjadi dekat. Kedua hal yang semula berbeda itu saling mengambil manfaat dari perantara atau penghubung untuk keuntungan keduanya. Maka dari itu, dengan adanya layanan mediasi, konselor berusaha menjadi perantara yang membangun hubungan di antara mereka, agar mereka terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang bisa merugikan semua pihak. Tujuan umum dari layanan mediasi ini adalah tercipta hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Kondisi awal yang semulanya negatif dan eksplosif di antara dua pihak atau lebih diarahkan dan dibina oleh konselor sedemikian rupa sehingga berubah menjadi kondisi yang diinginkan bersama. Proses layanan mediasi meliputi beberapa komponen. Yang pertama ada konselor. Konselor sebagai perencana dan penyelenggara layanan mediasi mendalami permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sedang bertikai. Yang kedua ada klien. Berbeda dari layanan konseling perorangan, pada layanan mediasi, konselor menghadapi klien yang terdiri dari dua pihak atau lebih, seperti dua individu atau lebih, dua kelompok atau lebih, atau kombinasi antara individu dan kelompok. Klien yang dibantu oleh konselor yaitu mereka yang sedang mengalami ketidakcocokan dan sepakat meminta bantuan konselor untuk mengatasi ketidakcocokan itu. Nah, melalui layanan mediasi, ketidakcocokan itu atau pihak-pihak yang bertikai itu diharapkan mencapai kesesuaian yang membuat hubungan mereka tidak bermasalah lagi. Yang terakhir ada masalah klien. Masalah klien yang dibahas dalam layanan mediasi pada dasarnya adalah masalah hubungan yang terjadi di antara individu dan atau kelompok yang sedang bertikai. Masalah-masalah itu dapat berpangkal dari pertikaian atas kepemilikan sesuatu, pertengkaran tiba-tiba seperti perkelahian, persaingan memperebutkan sesuatu, perasaan tersinggung, dendam dan sakit hati, tuntutan atas hak, dan sebagainya. Nah, pokok pangkal dari permasalahan tersebut yang membuat dua individu ini atau lebih menjadi tidak harmonis atau bahkan saling antagonis yang selanjutnya akan menimbulkan suasana eksplosif yang membawa malapetaka atau korban. Yang selanjutnya adalah layanan advokasi. Salah satu fungsi konseling yaitu fungsi advokasi, yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Jadi, layanan advokasi dalam konseling berusaha mengembalikan hak pendidikan atau pembelajaran siswa. Yang pertama ada konselor. Konselor sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait, dan juga mengolah materi dan kondisi secara optimal. Selanjutnya ada korban pelanggaran hak. Korban pelanggaran hak adalah orang yang merupakan individu atau klien
yang menjadi bintang dalam layanan advokasi. Untuk klienlah segenap usaha dilaksanakan. Keputusan atau kondisi yang menerpa klien diupayakan untuk diangkat sehingga tidak ada lagi yang menimpa dan menghinggapi dirinya. Nah, yang terakhir ada layanan penempatan dan penyaluran. Dalam menjalani kehidupan dan perkembangannya, setiap saat individu mengalami kondisi diri tertentu dan menghadapi serta berinteraksi terhadap lingkungannya. Kondisi diri itu meliputi berbagai potensi dan keadaan aktual yang ada pada diri sendiri. Sedangkan kondisi lingkungan mengandung berbagai kemungkinan yang dapat memberikan dampak positif atau negatif, tergantung pada penyikapan, penanganan, dan pemanfaatannya. Potensi diri individu, baik yang mengacu pada pancadaya, daya cipta, daya rasa, daya karya, daya karsa, dan daya takwa. Layanan penempatan dan penyaluran ada beberapa komponen. Yang pertama ada konselor sebagai pelaksana layanan penempatan dan penyaluran. Yang kedua ada subjek layanan dan masalahnya. Subjek layanan penempatan dan penyaluran adalah siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, dalam organisasi, lingkungan kerja, lembaga seni dan budaya, dunia keilmuan, dan lain sebagainya. Untuk ini mengandung kondisi dua sisi, yaitu sisi diri sendiri dan sisi lingkungan.